Hello everyone, selamat datang kembali di channel Aseswak. Sebelumnya aku sampaikan kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, kalian dengar aja video review ini tanpa harus visualnya. Kalian bisa juga dukung channel ini dengan sahabat-sahabat Aseswak, link ada di deskripsi. Di konten review kali ini aku akan bahas anime yang tayang pada 2024 lalu, yaitu Dandadan atau bahasanya Dandadan. Sebuah anime supernatural yang cukup gimana bilangnya ya, horor dapet, komedi dapet, action dapet. Bisa dibilang apa yang kuharapkan dari anime Monogatari itu yang sampai berseason-season ada di anime ini. Singkat cerita, anime ini bercerita tentang Takakura Ken dan Ayase Momo yang awalnya mereka berdua ini saling skeptis satu sama lain. Jadi gini, si Takakura ini sejak kecil penggila konspirasi terutama alien, sedangkan si Ayase ini sejak kecil diajari neneknya yang seorang medium roh ilmu esper. Ya namanya juga orang, banyak dong yang gak percaya apa yang mereka yakini. Membuat Takakura menarik diri, begitu pula Ayase. Merasa malu dengan ajaran neneknya karena dibikin ledekan teman-temannya, ia meragukan kalau hal-hal spiritual itu ada. Suatu hari, Ayase yang lagi bad mood karena putus dari pacarnya, melihat Takakura diganggu orang-orang di kelasnya. Membuatnya iba, kemudian pasang badan agar Takakura tidak diganggu lagi, sambil bertanya apa yang Takakura baca, lalu pergi meninggalkannya. Takakura yang salah paham, mengira Ayase memiliki minat yang sama, akhirnya mengejarnya dan mengajaknya membahas alien. Ya agak maksa sih. Tentu aja Ayase tidak percaya. Ayase pun membahas supernatural dan tentu saja Takakura juga tidak percaya hal begituan. Takakura dan Ayase saling bertaruh malam itu juga. Yang kalah akan jadi babu. Namun siapa sangka, ternyata Ayase betulan ketemu alien lalu diculik. Sedangkan Takakura beneran ketemu hantu bahkan dikutuk. Situasi chaos pun tak terhindarkan. Bagaimana cara Ayase dapat lolos dari alien yang menculiknya? Bagaimana cara Takakura dapat lepas dari kutukan? Kenapa konspirasi dan hal supernatural yang dianggap hanya bahan cerita ternyata benar-benar ada dan menimpa mereka berdua? Mengapa keberadaan mereka tidak belak-belakan aja muncul di masyarakat? Dan apakah orang lain juga dapat menjadi korban? Apakah anime ini cukup recommend untuk ditonton? Ya, terutama buat kalian yang mencari tontonan menarik yang agak lain. Juga buat kalian yang nonton anime untuk cari hiburan. Aku sangat merekomendasikan anime ini untuk kalian. Tapi aku tidak menyarankan kalian untuk menonton anime di tempat ramai. Apalagi ketika ada keluarga di rumah. Karena ya kalian buktikan sendiri aja kenapa. Yang buatku suka dengan anime ini yang pertama alur ceritanya yang begitu unik. Autornya berhasil menggabungkan unsur supernatural dan konspirasi, serta dapat mengemasnya begitu absurd serta menghibur di waktu yang sama. Yang kedua, backsoundnya yang pas di berbagai adegan. Lagu openingnya juga asik dibawakan Creepynuts. Kalau boleh rekomendasi sih, 4 backsound ini yang kusuka karena kena banget di aku. Yang ketiga, animasinya yang bagus. Beberapa scenes juga begitu ala-ala videographer banget. Beberapa scenes juga begitu cartoons di adegan komedi. Pemilihan warna-warna tone-nya cakep banget. Buatku yang nonton jadi kerasa banget kalau mereka ini ada di teritorinya siapa. Jadi keikutan merasakan betapa paniknya para karakter ini. Oh ya, terutama episode 7 itu. Gila cuy, bagus banget bintang-bintang di langitnya. Yang keempat, adegan actionnya. Niat banget cuy. Kalian merhatikan juga nggak sih kalau sebagian besar cara Okarun, ya kita panggil aja Okarun ya, capek ngomong Takakura, dan Ayase ini dalam menghadapi musuh-musuhnya selalu lari atau kejar-kejaran. Udah gitu, pengambilan adegannya itu bukan kiri ke kanan atau atas ke bawah cuy, tapi kameranya itu loh ikutan gerak. Gila, itu gimana nih ngatur gambarnya satu persatu ya, salut banget lah. Yang kelima, development karakternya yang nggak terburu-buru. Pelan tapi pasti. Kalau poin ini mending kalian nonton sendiri aja sih biar paham maksudku. Yang keenam, desain karakter hantu, alien atau apapun itu yang begitu unik. Contohnya, aku aja nggak ngira desain Nessie yang foto konspirasinya hitam putih di anime ini jadi keren coy. Mana bisa bijudama pula. Yang kurang kusuka dari anime ini cuma satu ya, fanservice yang tanggung. Ya namanya juga komedi supernatural, masalah selera aja sih. Untuk karakternya ada Takakura Ken atau biasa dipanggil Okarun oleh Ayase, si pecinta teori konspirasi yang bijinya masih hilang satu. Kepribadiannya yang begitu naif masih nempel sampai akhir. Walaupun begitu, si Okarun ini masih punya niat untuk nggak menyusahin Ayase dan berlatih ningkatin fisiknya bahkan di jam pelajaran. Okarun sendiri developernya yang paling kelihatan. Awalnya menarik diri, makin kesini makin mulai terbuka ke yang lain. Ayase Momo, cewek Gyaro yang kemampuan espernya bangkit setelah diculik alien.
dia demen banget sama artis yang namanya Takakura Ken yang kebetulan nama aslinya Okarun. Ya gara-gara dia sih panggilannya Takakura jadi Okarun. Kepribadiannya yang gak suka kecurangan serta bodoh amat sama pandangan orang buatnya cukup menarik. Dari awal kayaknya si Ayase ini sudah ada rasa sama Okarun walaupun masih sebatas suka. Ayase Seiko, neneknya Momo yang awet muda. Di TV, ia dikenal sebagai Dodori Asanta. Ia merupakan medium roh, namun sejauh ini kemampuannya nggak diperlihatkan semua. Sejauh ini masalah segel sama batas-batasan aja. Aira, cewek yang begitu narsis, ia terlibat hal-hal supranatural sejak nemu bijinya Okarun. Namun siapa sangka ia bisa berubah menggunakan kekuatannya Akromulus. Jin, teman masa kecil sekaligus cinta pertamanya Momo. Walaupun awalnya si Okarun ini rada cemburu, rupanya Okarun dan si Jin ini bisa cepat akrab karena memiliki minat yang sama. Si Jin ini waktu kecil suka ngeledekin neneknya si Momo. Tahu-tahu sekarang butuh bantuan neneknya. Nenek Turbo yang katanya sudah cukup sepuh. Liciknya, ia sengaja ngilangin bijinya Okarun pas kalah. Namun jika aku perhatikan, si Nenek Turbo ini niat bantu kok cari bijinya Okarun yang hilang. Ya selama kesepakatan mereka tetap berjalan sih, yaitu kalau bijinya Okarun ini berhasil kembali utuh, kekuatan Nenek Turbo akan dikembalikan. Lalu ada teman-temannya Ayase, aku nggak tahu namanya. Sisanya lupa anggap karakter lewat. Sebagai catatan yang pertama, ini yang harusnya jadi fokus utama cerita yang masalahnya masih akan terus bertambah. Kemana bijinya Okarun satunya lagi? Maksudku, lihat, yang satunya aja kejatuhan kena Aira tepat di dekat lokasi Nenek Turbo kalah. Harusnya Aira ngasih tahu dong. Aku kejatuhan biji Okarun di sini. Yang dapat membuat lokasi pencarian biji Okarun jadi lebih spesifik. Terlepas itu bakal diambil orang atau enggak, kayak kasusnya si Aira. Toh kalau diambil orang, Nenek Turbo pasti bakal kerasa karena bijinya itu kan ada energi spiritualnya Nenek Turbo seperti yang ia lakukan waktu nyari di sekolah. Yang kedua, aku bingung. Itu si Seiko beneran neneknya Momo atau bukan ya? Karena si Jin aja bilang kalau itu bibimu kamu panggil nenek. Atau Aira aja ngerti kalau si Seiko ini begitu muda. Jangan-jangan kayak si Jonsaf ngakunya paman tapi aslinya emang ayahnya. Yang ketiga, aku punya pertanyaan yang sama dengan Okarun. Kalau alien pengen kekuatan siluman, kenapa nggak langsung aja nyerang siluman aja ya? Yang keempat, ini emang sampai episode 12 aja kah? Lalu lanjut core 2? Atau emang akan berlanjut di season 2? Maksudku nanggung banget cuy dibikin gantung. Anime Dan Dadan ini merupakan anime yang cukup menarik bagiku. Walaupun endingnya gantung, bahkan sampai review ini dibuat di tanggal 23 Januari 2025, aku masih nggak paham ini bakal jadi 2 core ceritanya atau cerita akan berlanjut di season 2. Dari info yang ku dapat sih, jadinya season 2. Apapun keputusan studionya, aku akan sangat menantikan kelanjutan ceritanya. Jadi ku harap ke depannya Dan Dadan dapat mempertahankan banyak pencapaiannya di sana-sini. Untuk rating ada di layar ini ya. Gimana? Sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan hal kalian sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini biar segera dapat adsense dan jangan lupa like, komen barangkali kalian mau request bahas apa di next video. Thank you everyone. Bye.